مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Ketika fajar mulai menyingsing di Los Angeles, angin Santa Ana yang kering dan panas berembus kencang, mengguncang daun-daun kering di Griffith Park, hingga percikan kecil dari kabel listrik yang putus menyulut api yang dengan cepat menjalar ke semak-semak kering. Subhanallah, ini angin apa ya? Gumam Farid, seorang imigran asal Indonesia yang bekerja sebagai pengemudi truk, ketika ia melihat dari kejauhan gumpalan asap tebal yang mulai menyelimuti langit. Dalam waktu singkat, api melompat dari satu bukit ke bukit lain, menyapu dedaunan kering, dan mendekati perumahan di sekitar kawasan hutan kota. Sementara sirene pemadam kebakaran mulai terdengar dari segala arah. Bersiaplah untuk evakuasi. Api mendekat dengan cepat. Teriak seorang petugas kepada warga yang tampak bingung di depan rumah mereka. Di masjid kecil di pinggiran kota, Imam Ahmad baru saja selesai menunaikan sholat duha ketika salah seorang jamaahnya berlari masuk. Wajahnya pucat, dan berkata, "Imam, api besar sedang menuju ke arah kita." La haula wala quwata illa billah. Ucap Imam Ahmad dengan tenang, kemudian memanggil semua pengurus masjid untuk bersiap membantu warga jika diperlukan. Sementara itu, api terus merangsek ke area perumahan di bawah bukit, dan Farid yang sedang mengemudi truk kargo melihat dari kaca spionnya kobaran api yang mulai merembet ke jalan raya. Allahumma ajirna min annar, bisik Farid, sementara ia menginjak gas untuk mempercepat truknya menjauh dari area berbahaya. Kobaran api semakin tidak terkendali, membuat langit berubah menjadi oranye gelap, dan penduduk mulai panik ketika mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar kebakaran kecil. "Tolong bantu saya, rumah saya di ujung jalan sana," teriak seorang wanita tua kepada petugas pemadam kebakaran yang sudah kewalahan menangani kebakaran besar ini. Pada siang hari, asap tebal menyelimuti langit Los Angeles, membuat suasana kota menjadi mencekam, sementara udara dipenuhi bau kayu terbakar yang menyengat dan mengiritasi mata. "Ayah, kenapa langitnya jadi gelap seperti ini?" tanya seorang anak kecil kepada ayahnya, yang hanya bisa menggenggam tangan putrinya dengan erat dan berkata, "Ini ujian dari Allah nak, kita harus tetap sabar." Di sisi lain kota, Masjid Ar-Rahman mulai dibanjiri jamaah yang mencari perlindungan setelah rumah mereka terancam oleh api, dan Imam Ahmad membuka pintu masjid lebar-lebar seraya berkata, "Masjid ini adalah rumah Allah, siapapun yang membutuhkan pertolongan, masuklah." Seorang wanita yang mengenakan jilbab abu-abu mendekati Imam Ahmad dengan mata berkaca-kaca dan bertanya, "Imam, apakah kita aman di sini?" Dan ia menjawab dengan penuh keyakinan, "Insya Allah, kita bertawakal kepadanya." Jalanan kota berubah menjadi lautan kendaraan yang terjebak kemacetan, sementara warga berusaha meninggalkan rumah mereka. Namun banyak yang harus kembali karena jalan utama telah ditutup akibat kebakaran. "Tidak ada jalan lain. Kita harus berjalan kaki ke masjid," ujar seorang pria kepada keluarganya, dan mereka pun bergegas melintasi jalan penuh asap dengan masker menutupi wajah mereka. Dalam suasana yang penuh kepanikan, seorang relawan di masjid membantu membagikan masker kepada para jamaah dan berkata, "Gunakan ini agar kalian tidak menghirup terlalu banyak asap." Sebuah helikopter pemadam kebakaran terbang rendah di atas masjid, menjatuhkan air untuk memadamkan api di sekitar. Namun angin kencang menyebarkan api ke arah lain. "Ya Allah, lindungi kami dan semua orang yang berada di sini," gumam Imam Ahmad, sementara ia memimpin jamaah untuk menunaikan sholat berjamaah di tengah kepanikan. Malam tiba dengan langit yang semakin gelap, bukan karena malam yang datang, tetapi karena asap yang semakin pekat, membuat suasana kota menjadi seperti dunia lain yang penuh kegelapan dan ketakutan. Ketika situasi semakin memburuk, pemerintah setempat mengumumkan evakuasi massal untuk lebih dari 200.000 penduduk yang tinggal di zona bahaya, dan para petugas darurat mulai mengetuk pintu-pintu rumah untuk memperingatkan warga. "Silakan tinggalkan rumah Anda sekarang.
Ini perintah evakuasi wajib. Teriak seorang petugas kepada seorang pria tua yang masih mencoba menyelamatkan beberapa barang berharganya. Di masjid, Imam Ahmad berdiri di depan jamaah yang mulai gelisah dan berkata, "Saudara-saudaraku, jangan khawatir, Allah tidak akan meninggalkan kita, tetaplah saling membantu dan jangan berpisah." Sebuah keluarga muslim yang baru saja kehilangan rumah mereka tiba di masjid dengan wajah kusut, dan seorang relawan menyambut mereka dengan berkata, "Masuklah, di sini aman, insya Allah." Di jalanan, para petugas pemadam kebakaran yang kelelahan tetap bekerja tanpa henti, berjuang melawan api yang semakin menggila meskipun mereka tahu peluangnya kecil. "Kami butuh lebih banyak bantuan. Angin membuat api ini seperti monster," ujar seorang komandan pemadam kebakaran melalui radio kepada timnya yang berada di zona lain. Di tengah hiruk-pikuk, seorang pria tua yang berjalan pincang dengan tongkatnya ditemukan oleh seorang relawan masjid, yang segera membawanya ke tempat aman di dalam masjid. "Kamu tidak perlu takut, Pak. Kami akan menjagamu," kata relawan itu, yang kemudian membantu pria tua tersebut duduk di lantai masjid sambil memberikan air minum. Helikopter yang menjatuhkan air terus berputar di atas kota. Namun api tetap menyebar, menutup akses jalan utama yang seharusnya menjadi rute evakuasi utama bagi warga. "Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menghentikan ini," ucap Imam Ahmad lirih, sambil memandang para jamaah yang semakin banyak berdatangan mencari perlindungan. Di salah satu sudut kota, sebuah keluarga Indonesia menangis di pinggir jalan setelah menyaksikan rumah mereka terbakar habis dalam hitungan menit, dan sang ayah berkata, "Kita hanya punya pakaian di badan ini sekarang." Di masjid, seorang wanita yang kehilangan seluruh hartanya datang dengan anaknya yang masih kecil, dan relawan masjid memberinya makanan sambil berkata, "Ini semua milik Allah, dan Dia pasti akan menggantinya." Sementara itu, sebuah sinagoge yang terbuat dari kayu tua habis terbakar, membuat komunitas Yahudi setempat kehilangan tempat ibadah mereka. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang," kata seorang pemuda Yahudi kepada seorang jamaah muslim yang menjawab, "Kita semua saudara dalam kemanusiaan, mari kita bantu satu sama lain." Di tengah hiruk-pikuk, seorang dokter muslim yang menjadi jamaah masjid membantu merawat beberapa orang yang terluka akibat kebakaran dan menghirup asap. "Anda harus banyak minum air," ujar dokter tersebut kepada seorang wanita tua yang batuk-batuk, sambil memberikan segelas air yang diambil dari stok masjid. Di jalanan, sebuah truk bantuan yang membawa makanan dan pakaian diserbu oleh orang-orang yang panik. Namun seorang pemuda muslim membantu mengatur distribusi agar semua orang mendapatkan bagian. "Tolong antri. Semua akan mendapat bagian, jangan khawatir," katanya sambil berdiri di atas truk untuk menenangkan kerumunan. Kebakaran yang meluas menyebabkan listrik padam di beberapa bagian kota, membuat masjid menjadi satu-satunya tempat yang masih memiliki penerangan karena generator cadangan. "Ini ujian dari Allah, dan kita harus saling membantu melewati ini," kata Imam Ahmad kepada jamaahnya, yang kemudian memutuskan untuk membuka pintu masjid bagi siapa saja yang membutuhkan tempat berlindung. Api yang melanda tidak hanya menghancurkan rumah warga, namun juga menyerang beberapa tempat ibadah di Los Angeles, termasuk gereja, sinagoge, dan kuil, yang bersama-sama menyatu dalam duka mendalam komunitas beragama. "Insya Allah, setiap musibah ini adalah ujian bagi kita semua," ujar Imam Ahmad kepada jamaah masjid, mencoba menenangkan hati yang resah di tengah kesedihan. Di pusat kota, gereja tua tiba-tiba tersambar api setelah terjadi ledakan kecil di ruang bawah tanahnya, dan seorang pendeta segera berkata, "Kami percayakan segalanya pada Allah yang Maha Mengatur." Sebuah sinagoge yang terletak di sudut kota terbakar hebat, membuat komunitas Yahudi yang sedang berkumpul di dalamnya menjerit ketakutan sambil saling menggenggam tangan. "Bersama kita kuat." Sementara itu, seorang tokoh agama dari komunitas Hindu berkata sambil menangis, "Semoga Allah, dalam kebijaksanaannya, memberi jalan keluar bagi kita semua, meskipun keyakinannya berakar pada tradisi spiritual yang berbeda. Kita bukan musuh, melainkan saudara seiman di hadapan Sang Pencipta," seru Imam Ahmad kepada para jamaah dan pengunjung masjid yang mulai berdatangan dari berbagai latar belakang. Kebakaran yang melanda tempat-tempat ibadah ini dirasakan sebagai kehilangan budaya sekaligus spirit keagamaan, sehingga mendorong beberapa tokoh agama untuk bersatu dalam doa bersama di lapangan terbuka. "Ya Allah, kembalikan kami pada rahmat-Mu, dan anugerahkan kami hikmah di balik musibah ini," teriak seorang imam di gereja yang selamat,
sambil menyaksikan sisa-sisa bangunan yang hangus. Dalam percakapan singkat yang terjadi antara seorang pendeta dan Imam Ahmad, mereka bersepakat bahwa musibah ini adalah peringatan untuk selalu hidup dalam ukhuwah dan tolong-menolong. Mari kita jadikan musibah ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan merajut kembali tali silaturahmi, insya Allah. Tutup Imam Ahmad dengan penuh keyakinan, mengajak semua yang hadir untuk saling mendukung. Di tengah kepanikan dan kehancuran yang melanda seluruh kota, sebuah masjid tua di pinggiran Los Angeles tampak berdiri kokoh, seolah-olah mendapat perlindungan ilahi yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Lihat, masjid itu tidak tersentuh meskipun sekelilingnya hangus oleh api, ujar seorang saksi sambil menunjuk ke arah bangunan yang tampak tenang, membuat setiap hati terpegun. Imam Ahmad, yang tengah memimpin sholat di masjid itu, berkata dengan khusyuk, "Alhamdulillah, ini adalah tanda keajaiban dari Allah yang Maha Pemurah." Seorang jamaah yang baru tiba dari evakuasi berbisik, "Semoga masjid ini menjadi pelindung dan tempat peristirahatan jiwa bagi semua kita," sambil menatap dinding bangunan yang utuh. Para pengurus masjid dengan sigap menyambut setiap orang yang datang, memberikan hangatnya sambutan sambil berkata, "Masjid adalah rumah Allah, dan di sini kita menemukan ketenangan. Insya Allah, selama kita bersama, tidak ada yang terlantar," ujar seorang pengurus masjid kepada sekelompok warga yang terdiam terharu, sambil memberikan segelas air untuk menenangkan dahaga. Air mata kebahagiaan bercampur haru terlihat di wajah beberapa orang yang datang, karena mereka menyadari bahwa keajaiban ini membawa secercah harapan di tengah bencana. Kita harus bersyukur padanya, karena di saat yang paling gelap, Allah tetap memberikan cahaya melalui masjid ini, ujar Imam Ahmad dengan penuh keyakinan, mengajak semua untuk bersyukur. Dalam perbincangan yang terjadi antara dua jamaah, salah satunya berkata, "Saya merasa seperti menemukan oase di gurun kehancuran ini," dan yang lainnya pun menyetujui sambil menambahkan, "Benar, kekuatan iman memang tak terhingga." Masjid itu pun menjadi simbol perlindungan dan harapan, tempat di mana setiap doa dan seruan kepada Allah diresapi dengan keyakinan bahwa pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Saat kabar tentang masjid yang tak tersentuh api tersebar, ribuan orang dari berbagai latar belakang, Muslim dan non-Muslim, berbondong-bondong menuju tempat suci itu untuk mencari perlindungan, menandakan kekuatan ikatan kemanusiaan. "Masjid ini seperti oase di padang gurun, selamatkan kami dari panasnya bencana," ujar seorang warga non-Muslim sambil menatap gedung yang masih utuh, lalu bergabung dalam doa bersama. Setibanya di masjid, Imam Ahmad menyambut mereka dengan suara lembut. "Masuklah, sahabat, inilah tempat perlindungan yang Allah ridha," sambil membuka pintu dengan lebar hati. Di tengah kerumunan, seorang relawan mendistribusikan air dan roti sambil berkata, "Ini rezeki yang Allah berikan, mari kita syukuri bersama," sehingga semangat kebersamaan semakin terasa. "Kami datang bukan hanya karena api, tetapi karena keyakinan bahwa Allah tidak akan menguji kita melebihi batas kemampuan kita," ujar seorang pengungsi sambil menggenggam tangan temannya. Kerumunan itu berkembang cepat, dengan setiap orang merasa tergerak oleh kekuatan iman dan keajaiban yang terjadi di masjid tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ahmad, kekuatan iman kita adalah pertahanan terbaik di hadapan ujian. Suara doa yang khusyuk memenuhi setiap sudut masjid, dan setiap detik terasa seperti pertunjukan mukjizat di mana kesetiaan kepada Allah dinyatakan dalam tindakan nyata. Insya Allah, dengan keberadaan masjid ini, kita tetap mendapat petunjuk untuk melalui semua badai dan cobaan, ucap seorang jamaah kepada teman-temannya sambil menatap langit yang masih dipenuhi asap. Diskusi hangat pun terjadi di antara para pengungsi, salah satunya berkata, "Masjid ini seolah menjadi mercusuar iman yang menuntun kami keluar dari kegelapan," dan yang lain pun menambahkan, "Benar, keajaiban Allah selalu terjadi bagi orang-orang yang berserah diri." Dengan penuh keyakinan, Imam Ahmad menutup pertemuan tersebut dengan berkata, "Mari kita renungkan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi umatnya, dan bersama-sama kita akan menemukan cahaya di balik setiap kesulitan." Di tengah kekacauan dan evakuasi yang berlangsung, muncul sosok-sosok relawan tak terduga yang datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk seseorang yang dulunya dianggap tersisih karena masa lalunya. Alhamdulillah, setiap insan memiliki kesempatan untuk memberikan kebaikan, dan hari ini saya ingin menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, ujar Hadi, mantan narapidana yang kini rela memberikan bantuan kepada sesama.
Hadi tiba dengan membawa ratusan botol air yang ia simpan selama beberapa hari, sambil berkata kepada sekelompok pengungsi, "Air ini adalah berkah, silakan ambil sebanyak yang kalian butuhkan." Sementara itu, seorang pemuda bernama Yusuf dari masjid membantu mengatur titik pengumpulan bantuan di halaman masjid dengan berkata, "Kita harus bekerja bersama, karena dalam kebersamaan terdapat kekuatan yang mengalahkan segala ujian. Insya Allah, setiap tetes air yang kita berikan akan menjadi saksi bagi rahmat Allah di tengah musibah ini." Tambah Yusuf, membuat semangat relawan semakin berkobar di antara deretan warga yang kebingungan. Dalam suasana yang penuh harapan, beberapa relawan dari latar belakang non-muslim juga turut bergabung, sambil berkata, "Kami percaya, kebaikan itu universal dan melampaui perbedaan agama." Percakapan antar relawan pun mengalir, ketika seorang wanita tua berkata, "Dulu saya merasa tak berdaya, namun hari ini saya melihat sinar harapan melalui tangan-tangan yang tulus ini." Hadi menyambung, "Kita semua diberi kesempatan untuk menebarkan kasih sayang, dan Allah melihat setiap usaha kebaikan ini, sambil memberikan motivasi kepada mereka yang baru pertama kali berpartisipasi." Sementara relawan bekerja tanpa lelah, sebuah diskusi singkat terjadi antara seorang pemuda dan seorang lansia, di mana lansia tersebut berkata, "Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada kalian semua," dan pemuda itu menjawab, "Amin, semoga langkah kebaikan kita terus berlanjut." Dengan kerjasama dan semangat gotong royong, relawan yang tak terduga ini menjadi harapan baru di tengah panasnya bencana, yang mana setiap tindakan mereka mencerminkan cinta dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Di tengah evakuasi massal, situasi semakin memanas ketika sekelompok orang yang tak bertanggung jawab mencoba menyerbu masjid demi mengambil stok bantuan yang telah disediakan, menimbulkan konfrontasi yang hampir pecah menjadi keributan. "Tahan! Jangan ambil apapun sebelum antrian selesai," teriak Yusuf, sang pemuda dari masjid, sambil berdiri tegas di depan kerumunan yang mulai gelisah. Seorang pria dengan wajah muram mencoba memaksa masuk, namun segera dihadang oleh seorang pengurus masjid yang berkata tegas, "Kita berbagi dengan adil, setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan takdir Allah. Kami hanya ingin bertahan hidup, dan bantuan ini adalah rahmat yang diberikan kepada kita semua." Bantah si pria sambil berusaha menarik tangan barang-barang bantuan, namun diinterupsi oleh kata-kata tegas seorang relawan. "Insya Allah, dengan ketegasan kita, kebenaran akan menang," ujar pengurus masjid sambil menenangkan situasi dengan penuh kepercayaan bahwa setiap tindakan sesuai dengan syariat akan mendapatkan balasan yang baik. Tak lama kemudian, seorang pemuda muslim yang dikenal sebagai penghubung antar komunitas berkata, "Mari kita duduk bersama dan bicarakan permasalahan ini, karena dalam musibah pun kita adalah saudara," membuat orang-orang berhenti sejenak dari konfrontasi tersebut. Dialog singkat pun terjadi antara kelompok yang awalnya ingin memaksakan diri, di mana salah satu dari mereka berkata, "Kami lapar dan lelah, tolong beri kami sedikit kemuliaan," dan dijawab dengan, "Kita berbagi, tidak ada yang lebih utama dari sesama umat." Suasana mulai tenang saat imam masjid turun tangan, berkata, "Ya Allah, berikanlah hikmah pada hati kami dan damai pada setiap jiwa yang tengah tersayat duka," sehingga percakapan berubah menjadi diskusi solutif. "Kita tidak akan pernah membiarkan perselisihan ini merusak ukhuwah, karena Allah telah mengikat kita dalam satu kesatuan iman," tegas imam sambil menatap mata setiap orang yang hadir, mengingatkan bahwa kasih sayang harus mengatasi rasa ketakutan. Konflik yang sempat memuncak akhirnya mereda, dan pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan bersama untuk mengatur distribusi bantuan secara adil, sambil menyisakan ruang bagi dialog yang selalu memprioritaskan keimanan dan kemanusiaan. Di sela-sela kesibukan evakuasi, seorang pendeta tua yang selamat dari kebakaran gereja datang ke masjid dengan membawa kisah pilu dan keajaiban yang ia alami saat api mendekati tempat ibadahnya. "Saya tidak pernah menyangka bahwa api yang mengamuk akan terhenti begitu saja di depan masjid ini," ucap pendeta itu sambil meneteskan air mata, yang segera diresapi dengan kata-kata penuh haru dari Imam Ahmad. "Alhamdulillah, ini adalah tanda yang jelas bahwa Allah menjaga setiap hambanya yang bertawakal," ujar imam dengan keyakinan, sambil menggenggam tangan pendeta itu sebagai simbol persatuan antar umat beragama. Pendeta tua itu kemudian berbagi cerita bagaimana ia sempat berada dalam situasi yang hampir merenggut nyawanya, ketika tiba-tiba ia melihat kilatan api terhenti seolah diberhentikan oleh kekuatan ilahi. "Saya merasa seperti mendapat penyelamatan dari tangan Tuhan, seolah-olah masjid ini telah disepakati untuk menjadi tempat perlindungan,"
Katanya dengan suara lirih namun penuh keyakinan yang membuat semua yang mendengarnya terpesona. Seorang jurnalis yang hadir di situ merekam setiap kata-kata pendeta itu, berharap agar kisah tersebut menginspirasi banyak orang untuk melihat keajaiban dalam setiap ujian. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran bahwa di tengah kehancuran, Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi hamba-hambanya. Ujar pendeta dengan tulus, mengajak semua untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Seorang jamaah yang mendengarkan, sambil menggenggam kitabnya, berkata, "Kisah ini menguatkan iman saya, dan mengingatkan bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya, menambahkan semangat kebersamaan. Biarlah setiap cerita dan setiap luka menjadi pengingat bahwa kasih sayang Allah melampaui segalanya." Sambung Imam Ahmad dengan nada tegas namun lembut, mengajak mereka untuk terus bersabar. Dengan pengakuan yang penuh haru dari pendeta itu, suasana di masjid menjadi semakin khusyuk, seolah-olah setiap doa yang dilantunkan turut mengukir keajaiban dalam perjalanan hidup mereka. Di tengah keramaian evakuasi yang terus berlangsung, seorang ibu panik berteriak mencari anaknya yang tiba-tiba terpisah di tengah lautan pengungsi yang berbondong-bondong menuju masjid. "Anakku, di mana engkau? Inilah ujian dari Allah, jangan biarkan hatiku hancur karena kehilanganmu," teriak sang ibu dengan suara pecah, sambil merunduk di tengah kerumunan yang sesak. Seorang pemuda muslim bernama Amir, yang tengah membantu evakuasi, mendengar teriakan itu dan segera bertanya, "Ibu, beritahu saya ciri-ciri anakmu, insya Allah saya akan cari." Dia kecil, berumur sekitar 5 tahun, dengan mata besar yang ceria, dan mengenakan baju merah yang selalu membuatku tenang, jawab sang ibu sambil menahan tangis yang tertahan. Amir segera mengumpulkan informasi dari para relawan yang berada di sekitar area masjid, dengan tekad penuh bahwa setiap anak harus ditemukan dan dilindungi. "Jangan khawatir ibu, saya telah melihat anak kecil berkeliaran ke arah taman masjid, mungkin dia sedang mencari tempat berteduh," ujar Amir sambil berlari menembus kerumunan dengan cepat namun penuh kehati-hatian. Seorang relawan wanita yang juga mencari anak tersesat berkata, "Kami semua saling membantu, karena setiap jiwa adalah amanah dari Allah yang harus dijaga," membuat semangat semua hadir semakin menyatu. Tak lama kemudian, Amir menemukan anak itu bermain sendirian di sudut halaman masjid, dan dengan lembut berkata, "Nak, mari ikut, jangan biarkan ibumu khawatir," yang disambut dengan pelukan hangat. Sang ibu pun tiba di tempat itu dengan penuh haru, sambil mengulurkan tangannya dan berkata, "Alhamdulillah anakku, aku sangat bersyukur kepada Allah atas mukjizat kecil ini," yang didengar dengan air mata bahagia oleh semua yang menyaksikan. Biarkan peristiwa ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesulitan, kita harus saling menjaga dan mendekatkan diri kepada Allah, sebab Dia senantiasa mendengar setiap doa. Tutup Amir sambil tersenyum lega, mengukuhkan bahwa kebersamaan adalah kunci penyembuhan. Sementara upaya pemadaman api berlanjut, tim penyelidik mulai menggali akar masalah di balik kebakaran yang melanda Los Angeles, dengan mengumpulkan informasi dari saksi dan bukti di lokasi bencana. Ada sesuatu yang tidak wajar, seolah-olah api ini sengaja diarahkan ke beberapa titik strategis di kota, kata seorang inspektur pemadam kebakaran kepada timnya, sambil memeriksa bekas kebakaran yang aneh. Di sebuah ruang darurat masjid, seorang jurnalis lokal mengungkapkan kecurigaannya melalui percakapan. "Dalam tumpukan bukti, saya menemukan indikasi bahwa ada tangan-tangan yang terlibat dalam sabotase. Insya Allah, kebenaran akan terungkap, dan setiap orang yang berdosa akan mendapatkan balasan yang setimpal," ujar Imam Ahmad kepada jamaah, menegaskan keyakinan bahwa keadilan akan selalu ditegakkan oleh Sang Pencipta. Seorang saksi mata dari sebuah perumahan yang hangus menambahkan, "Saya lihat ada seseorang yang dengan sengaja membuang bahan-bahan mudah terbakar di dekat kabel listrik yang rusak, yang kemudian memicu diskusi serius di antara tim investigasi. Kami telah mengumpulkan cukup bukti yang mengarah pada adanya unsur sabotase, sehingga pihak berwenang harus segera mengambil tindakan," ujar salah satu penyidik sambil menunjukkan rekaman video dari salah satu area terbakar. Dalam pertemuan singkat di masjid, seorang ahli forensik menjelaskan kepada para jurnalis, kebakaran ini bukan semata akibat kelalaian alam, tetapi ada intervensi manusia yang mengakibatkan penyebarannya semakin cepat, yang membuat suasana semakin serius. Mari kita tetap berpijak pada kebenaran dan keadilan, sebab hanya dengan begitu Allah akan membuka jalan bagi kesembuhan hati kita semua. Tegas Imam Ahmad kepada semua yang hadir, mengajak mereka untuk sabar menantikan keadilan.
Seorang warga yang terkena dampak kebakaran mengiyakan sambil berkata, "Semoga yang bersalah cepat ditangkap, agar tidak ada lagi kehancuran seperti ini terjadi di masa depan, dengan mata penuh harap akan keadilan." Dengan pengungkapan penyebab yang terbilang mengejutkan itu, suasana di antara para saksi dan masyarakat berubah menjadi harapan baru, karena setiap kebenaran yang tersingkap menguatkan keyakinan bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya dari Allah. Di garis depan, para petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa kenal lelah selama lebih dari 48 jam demi menahan laju penyebaran api yang melanda setiap sudut kota, meskipun angin kencang kerap menghambat setiap upaya mereka. Insya Allah, dengan semangat juang kita, api ini dapat kita kalahkan, karena setiap usaha yang dilakukan dengan niat ikhlas akan mendapatkan pertolongan dari Allah, ujar seorang komandan tim pemadam kepada rekan-rekannya melalui radio. Sambil berlari menghadap bara yang masih menyala, seorang petugas berteriak, "Mari kita bersama, jangan biarkan api mengalahkan semangat kita," sehingga semangat kebersamaan semakin membara di antara mereka. Di sisi lain kota, bantuan peralatan canggih dari negara bagian tetangga mulai berdatangan, dan para teknisi yang mengoperasikan peralatan itu berkata, "Kami datang dengan harapan bahwa teknologi dan iman kita dapat bersatu mengatasi bencana ini. Semua alat yang ada hanyalah sarana. Sementara kekuatan sesungguhnya adalah doa dan kerja keras, ya Allah," ujar salah seorang petugas sambil menyemangati timnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Meskipun api semakin menyebar, usaha pemadaman terus berlangsung. Bahkan ketika beberapa tim hampir terjebak di dalam pusaran kobaran api di Malibu, membuat ketegangan mencekam setiap detik. Kita harus bertahan, karena setiap detik yang kita perjuangkan adalah harapan bagi mereka yang sudah kehilangan segalanya, ujar seorang petugas veteran kepada timnya yang tengah kelelahan, menuntaskan keikhlasan dalam setiap perintah. Di tengah kegaduhan itu, seorang petugas muda memegang tangan rekannya sambil berkata, "Allah bersama kita, dan dengannya, kita mampu mengubah keadaan," sehingga semangat juang mereka semakin menguat. Bantuan dari helikopter yang melayang rendah di atas kota menyemprotkan air ke titik-titik kritis. Meskipun angin terus menantang, namun setiap upaya menjadi bukti keikhlasan hati mereka yang percaya bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang berusaha. Mari terus berjuang, karena setiap keringat dan doa yang kita lantunkan adalah investasi untuk hari esok yang lebih cerah. Tutup komandan pemadam dengan tegas, memastikan bahwa semangat heroik itu tak akan pernah pudar meskipun tantangan terus menghadang. Setelah badai api mulai reda, rekaman video yang diambil oleh saksi mata dan beberapa petugas pemadam segera menyebar secara luas, menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat tentang adanya pelaku sabote kebakaran. Inilah bukti yang kita nanti-nantikan, bahwa ada tangan-tangan kotor di balik bencana ini, ujar seorang jurnalis lokal dengan nada tegas, saat ia memaparkan rekaman kepada kelompok warga di masjid. Dalam keheningan yang penuh tanda tanya, polisi segera melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang tertangkap kamera, saat dengan sengaja menuangkan bahan bakar di dekat instalasi listrik yang rusak. Semua kejahatan pasti mendapatkan balasan, dan keadilan Allah tidak pernah ingkar janji, kata seorang pejabat kepolisian sambil mengisyaratkan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Seorang warga yang kehilangan banyak harta benda melalui kebakaran berkata, "Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, namun keadilan yang ditegakkan akan menjadi obat bagi luka kami," sambil menundukkan kepala dalam doa. Di masjid, Imam Ahmad mengingatkan jamaah dengan penuh kebijaksanaan, "Mari kita percayakan segalanya pada Allah, karena keadilan di dunia ini hanyalah sementara, namun keadilannya abadi," mengalir lembut dalam setiap kata-katanya. Dialog hangat terjadi antara seorang korban dan seorang relawan, di mana korban itu berkata, "Kami berharap keadilan dapat menghapus derita yang kami alami," dan relawan pun menjawab, "Kami semua bersama-sama berdoa agar Allah memberikan keadilan bagi setiap jiwa yang terluka." Proses penahanan tersangka membawa secercah harapan baru bagi masyarakat yang merasa kehilangan. Karena dengan adanya bukti yang kuat, setiap korban mulai sedikit merasa bahwa keadilan mungkin masih ada di tengah kegelapan. Hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati setiap manusia, dan Dia akan menuntaskan setiap kesalahan dengan hikmahnya, ujar Imam Ahmad, menekankan bahwa penghakiman sejati ada di sisinya. Dengan penangkapan tersangka sebagai titik terang di tengah kegelapan, masyarakat pun mulai memulihkan diri dengan harapan bahwa, meskipun luka masih terasa, keadilan dan kebenaran akan membawa kesembuhan bagi setiap insan yang tersisa. Di tengah runtuhan dan kepedihan,
Semangat persatuan kembali menyala ketika berbagai elemen komunitas, dari Muslim hingga non-Muslim, berkumpul di masjid untuk membangun dapur umum bagi korban kebakaran. Mari kita bangun kembali bukan hanya rumah kita, tetapi juga tali silaturahmi yang menghubungkan hati setiap insan di sini, ujar Imam Ahmad kepada setiap warga yang hadir di tengah suasana penuh harapan. Seorang warga non-Muslim yang awalnya ragu untuk ikut serta mengutarakan, "Dulu saya meragukan kekuatan iman, namun hari ini saya lihat bahwa kepedulian yang tulus menyatukan kita semua," sambil tersenyum hangat kepada teman-temannya. Dalam keramaian dapur umum, seorang pemuda berkata sambil membagikan makanan, "Setiap rasa yang kita bagikan adalah bukti bahwa kita bisa saling menjaga, karena sesungguhnya Allah menempatkan kita di bumi ini untuk saling membantu." Semangat kebersamaan ini adalah rahmat Allah yang menguatkan kita, yang membuat perbedaan antara kekacauan dan perdamaian. Tambah seorang relawan dengan mata penuh keyakinan, menegaskan bahwa keimanan telah mengikat semua dalam satu ikatan. Dari setiap hidangan yang disediakan hingga setiap senyum yang terbagi, terasa adanya kekuatan penyembuhan yang datang dari nilai-nilai kebaikan dan persaudaraan. Kita adalah saudara, tanpa memandang warna atau agama, karena hanya iman kepada Allah yang menyatukan kita, ujar seorang wanita tua yang membantu menyiapkan makanan, menambahkan semangat pada keramaian tersebut. Dalam percakapan antar warga, seorang pemuda non-Muslim mengakui, "Saya belajar arti kebersamaan yang sebenarnya di sini, dan itu mengajarkan saya untuk selalu optimis di tengah segala badai," yang disambut hangat oleh para pendengar. Setiap aktivitas yang berlangsung, mulai dari pembagian makanan hingga perencanaan perbaikan rumah, dijalankan dengan semangat tolong-menolong, seakan menjadi manifestasi nyata dari ajaran Islam tentang kasih sayang dan persatuan. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik, dan menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran abadi dalam memupuk ukhuwah. Tutup Imam Ahmad dengan penuh harapan, mengukuhkan bahwa setiap langkah kecil akan membentuk masa depan yang cerah. Setelah berminggu-minggu perjuangan, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat ketika awan hujan tiba-tiba menyelimuti langit, membawa harapan bagi kota yang telah lama didera bencana. Alhamdulillah, hujan ini adalah berkah dari Allah, yang menyirami bumi dan hati yang telah lama kering karena duka, ujar seorang warga sambil mengangkat wajahnya ke langit dengan penuh syukur. Hujan yang turun perlahan-lahan membasahi sisa-sisa bangunan yang hangus, sambil menghapus abu-abu duka yang selama ini menyelimuti kota, memberikan gambaran bahwa perubahan selalu datang selepas ujian. Seorang petugas pemadam, sambil membersihkan peralatan yang telah digunakan, berkata, "Kami berdoa agar Allah memberikan istirahat kepada semua jiwa yang telah berjuang tanpa lelah selama kebakaran ini, menambah rasa syukur di hati setiap orang." Di masjid, jamaah pun mengadakan sholat hujan sebagai tanda syukur, dengan Imam Ahmad memimpin. Semoga hujan ini menyucikan setiap dosa dan memulai lembaran baru bagi kita semua, yang disambut dengan tepuk tangan penuh haru. Percakapan hangat terjadi di antara para pengungsi, di mana seorang ibu berkata, "Kini saya bisa melihat bahwa Allah memberikan kesempatan kedua untuk memulai kembali kehidupan," sambil menyeka air hujan yang menetes di wajahnya. Suasana di masjid dan sekitarnya yang basah kembali dipenuhi dengan doa dan harapan, yang kemudian mengalir dalam setiap ucapan. Insya Allah, dengan rahmat-Nya, kehidupan kita akan kembali berseri seperti dulu. Sementara itu, tim relawan mulai melakukan pembersihan di sekitar masjid dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka berkata, "Setiap tetes hujan adalah janji kebangkitan, dan mari kita jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah." Seorang pemuda yang tadinya murung berkata kepada temannya, "Melihat hujan ini mengingatkan saya bahwa setelah setiap kesulitan, pasti ada keindahan yang ditawarkan oleh Allah, yang membuat semangat optimisme pun menyebar." Dengan langit yang mulai cerah dan harapan yang kembali tumbuh, setiap insan di kota pun bersatu dalam doa, "Ya Allah, jadikanlah semua ini sebagai pelajaran dan tunjukkanlah jalan menuju kebahagiaan sejati, menandai awal pemulihan yang penuh berkah." Keajaiban masjid yang selamat dari api dan peran aktifnya selama bencana mulai menginspirasi banyak orang, sehingga tak sedikit yang datang untuk mendalami nilai-nilai Islam melalui pertemuan dan diskusi keagamaan di sana. Masjid ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi simbol harapan dan kekuatan iman yang mengalahkan setiap badai, ujar Imam Ahmad kepada jamaah yang berkumpul dalam majelis ilmu, menekankan makna yang mendalam. Seorang pengunjung yang sebelumnya beragama lain mengakui dengan tulus, "Kehadiran masjid ini membuka mata saya bahwa kebenaran itu universal,
dan setiap insan dapat menemukan damainya dalam iman, sambil tersenyum tulus. Di tengah diskusi yang hangat, seorang pemuda berkata, "Saya merasa tergerak untuk mendalami Islam setelah melihat bagaimana masjid ini mampu menyatukan hati tanpa memandang perbedaan," yang kemudian mengundang gelombang pujian dari hadirin. Beberapa jamaah yang terdorong oleh pengalaman tersebut pun mulai mencari informasi lebih dalam tentang Islam, dengan mendatangi perpustakaan kecil di masjid dan mempelajari kitab-kitab klasik. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita, dan masjid ini adalah sumber inspirasi yang tak pernah padam, ujar seorang ustaz muda sambil memperagakan kutipan ayat-ayat Al-Quran kepada para pendengar. Diskusi yang berlangsung mengalir tanpa henti, dan setiap cerita tentang keberanian, pengorbanan, serta kasih sayang dalam Islam menjadi bahan pembicaraan yang meresap ke dalam setiap hati. Setiap pengalaman pahit yang kita lalui, jika dipandang dengan iman, akan berubah menjadi hikmah dan kekuatan untuk maju, ujar seorang jamaah senior yang mendapat inspirasi dari perjalanan hidupnya sendiri. Pesan-pesan kedamaian, toleransi, dan persatuan yang disampaikan di masjid kemudian menyebar luas melalui media sosial, membuat bahkan orang-orang yang jauh dari lokasi merasa tersentuh dan terinspirasi. Dengan niat tulus untuk menyebarkan kebaikan dan mengukuhkan ukhuwah, masjid itu pun tumbuh menjadi pusat pendidikan dan semangat baru, mengukir kisah inspiratif yang tak lekang oleh waktu. Seiring dengan meredanya bencana, masyarakat mulai menemukan kekuatan untuk membangun kembali kehidupan mereka, dengan masjid yang menjadi pusat koordinasi dan semangat perbaikan komunitas. Kita harus memanfaatkan setiap rezeki yang Allah berikan untuk membangun kembali negeri ini, sekaligus menebarkan rasa syukur dan kebersamaan, ujar Imam Ahmad kepada para dermawan yang hadir dalam rapat perencanaan. Di halaman masjid, masyarakat dari berbagai latar belakang bekerja bersama, mengangkat puing-puing dan membangun kembali rumah yang hancur, sambil menyebut setiap langkah sebagai ibadah kepada Sang Pencipta. Dengan niat yang tulus, setiap bata yang kita susun adalah bukti keteguhan hati kita, dan insya Allah, rumah-rumah ini akan segera kembali menjadi tempat kebahagiaan, kata seorang kepala warga yang memimpin tim kerja. Seorang kontraktor yang juga seorang muslim menambahkan, "Saya akan memastikan setiap detail perbaikan sesuai dengan prinsip keadilan, karena setiap orang berhak atas tempat berteduh yang layak." Dialog antara relawan berlangsung hangat, di mana salah seorang berkata, "Dalam setiap doa yang kita panjatkan, ada kekuatan untuk mengubah nasib, dan mari kita bangun bersama sampai ke ujung harapan," yang disambut penuh semangat. Di sela-sela kerja keras itu, seorang anak kecil yang melihat proyek pembangunan berkata, "Aku ingin nanti masjid ini selalu ada di sini, seperti pahlawan yang melindungi kami dari semua bencana," menambah inspirasi bagi yang mendengarnya. Kehadiran lembaga kemanusiaan mulai membantu dalam perbaikan infrastruktur dan psikologis warga, dengan tim konseling yang memberikan arahan, "Kita harus bangkit, sebab Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya di saat sulit." Semua ini adalah ujian dan berkah dari Allah, dan dengan gotong royong, kita akan menjadi komunitas yang lebih kuat dari sebelumnya, ujar Imam Ahmad kepada setiap orang yang terlibat, memperkuat semangat kebangkitan bersama. Pembangunan kembali yang terorganisir ini menjadi bukti bahwa dengan iman, kerja keras, dan tolong-menolong, setiap luka bisa sembuh dan setiap kehancuran bisa menjadi pondasi bagi kehidupan yang lebih bermakna. Sebuah film dokumenter yang mengisahkan perjalanan perlawanan dan persatuan selama kebakaran besar Los Angeles mulai mendapatkan perhatian dunia, mengangkat kisah masjid sebagai simbol harapan yang menginspirasi ribuan orang. Kisah ini adalah nyata, sebuah bukti bahwa di balik setiap duka terdapat keajaiban yang tak terduga, ujar sutradara film tersebut dalam sebuah wawancara, sambil memaparkan cuplikan perjuangan para relawan. Film dokumenter itu menampilkan rekaman-rekaman dramatis dari detik-detik kebakaran, dialog-dialog penuh haru, dan momen-momen keajaiban seperti masjid yang tak tersentuh api, membuat setiap penonton terhanyut dalam emosinya. Seorang kritikus film mengomentari, dalam dokumenter ini, visi tentang persatuan dan kebersamaan tampak begitu jelas, menunjukkan bahwa perbedaan apapun dapat disatukan oleh cinta dan iman, yang menuai pujian dari berbagai kalangan. Dalam salah satu adegan, suara Imam Ahmad terdengar berkata, "Semua ujian hanyalah cara Allah mengingatkan kita untuk senantiasa berserah diri dan memperbaiki diri," yang menggetarkan jiwa setiap pemirsa. Film ini tidak hanya menceritakan bencana, melainkan juga keajaiban yang terlahir dari kebaikan hati manusia yang saling membantu, ungkap seorang jurnalis yang mewawancarai keluarga korban,
yang merasa film ini memberikan harapan baru. Selama pemutaran dokumenter di salah satu bioskop lokal, suasana haru menyelimuti penonton yang datang, sementara dialog-dialog yang penuh inspirasi menyambut mereka dengan semangat kebenaran dan keadilan. Melalui film ini, kita diingatkan bahwa setiap tragedi dapat mengukir kisah inspiratif yang mengajak kita kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan, ujar seorang mahasiswa yang ikut menyaksikan pemutaran, sambil mencatat setiap momen yang menyentuh hati. Dokumenter itu mengakhiri dengan pesan universal. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan dengan iman, setiap peristiwa akan membawa berkah yang tersembunyi, yang begitu meresap dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Dengan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak, film dokumenter ini menjadi warisan abadi yang mengisahkan bahwa di balik setiap duka, Allah selalu menyediakan jalan menuju kebangkitan dan perdamaian. Akhirnya, dalam keheningan malam setelah hari-hari penuh perjuangan, setiap insan yang terkena dampak kebakaran mulai merenungkan hikmah yang tersembunyi di balik bencana besar ini, melihat bahwa setiap ujian adalah cara Allah mendekatkan hati manusia kepadanya. Setiap derita yang kita alami adalah pelajaran berharga, dan masjid ini telah mengajarkan kita arti dari keimanan, kesabaran, dan persatuan yang sejati, ujar Imam Ahmad kepada jamaah yang berkumpul di masjid pada suatu malam penuh haru. Dalam perbincangan yang hangat, seorang relawan mengungkapkan, "Saya belajar bahwa dalam setiap keterpurukan, tersimpan berkah, sebab Allah tidak akan menguji kita melebihi batas kemampuan kita," yang disambut tepuk tangan penuh keyakinan. Seorang korban kebakaran berkata, "Meskipun kehilangan sudah terasa begitu banyak, saya menemukan semangat baru dalam persatuan komunitas ini dan dalam setiap doa yang kita panjatkan bersama, dengan mata berbinar memandang masa depan." Percakapan antar warga di masjid berubah menjadi pelajaran hidup, di mana setiap kisah duka diimbangi dengan harapan yang tumbuh dari setiap upaya perbaikan, menegaskan bahwa kekuatan iman membangkitkan semangat dalam diri setiap insan. Allah memberikan ujian bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mendekatkan kita satu sama lain dalam kasih sayang dan tolong-menolong, ujar seorang pemuda sambil menggenggam tangan temannya, meyakinkan bahwa setiap rintangan bisa diatasi bersama. Pesan itu mengalir tidak hanya melalui kata-kata, melainkan juga dalam setiap tindakan nyata, mulai dari pembangunan rumah-rumah baru, hingga distribusi bantuan yang dilakukan dengan ikhlas oleh ribuan relawan. Di malam terakhir peringatan bencana, masjid yang dulu menjadi tempat perlindungan, kini pun bersinar sebagai simbol kekuatan iman, di mana doa-doa bergema penuh keyakinan bahwa keajaiban Allah selalu ada untuk hambanya. Semoga setiap cobaan yang kita alami menjadi batu pijakan untuk masa depan yang lebih bermakna, dan setiap sakit akan menyuburkan benih-benih kebaikan dalam hati kita, ujar Imam Ahmad dengan penuh harapan. Dengan akhir kisah yang penuh pelajaran dan kasih sayang, setiap insan yang terlibat menyadari bahwa bencana ini telah membuka mata mereka untuk melihat bahwa dalam kegelapan sekalipun, cahaya keimanan dan solidaritas manusia selalu mampu menerangi jalan menuju harapan dan keabadian.